Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 12 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemasaran pendidikan. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Next, Del. Oke, yang pertama ada saya sendiri, Susi Regina, dengan MPM 221063105040. Kemudian ada rekan saya, Hana Aurel Sharon Syahaan, dengan MPM 221063105071. Dan ada Della Fitri Sapira dengan MPM 221063105018. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan materinya yang akan diawali oleh saya sendiri. Oke teman-teman, sebelum kita memperdalam materi pemasaran pendidikan, kita harus tahu dulu nih pengertian dari pemasaran pendidikan itu sendiri. Secara umum, pemasaran pendidikan merupakan langkah pembaharuan ketika sebuah lembaga pendidikan harus mengikuti ketatnya persaingan untuk memperoleh pelanggan, di mana pelanggan yang dimaksud di sini adalah peserta didik baru. Kemudian ada salah satu ahli, yaitu John R. Silber, yang mengatakan bahwa etika pemasaran dalam dunia pendidikan adalah menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh. Hal itu karena pendidikan sifatnya lebih kompleks, yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, hasil pendidikannya mengacu jauh ke depan, membina kehidupan warga negara, serta menjadi generasi penerus ilmuwan di kemudian hari. Oke, untuk materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Della Fitri Sapira. Kepada Della, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya menjelaskan yaitu konsep dasar dari pemasaran pendidik, yaitu yang pertama ada pasar pendidikan dan sekolah. Itu pendidikan adalah proses perubahan pola pikir, apresiasi dan pembiasaan manusia agar menjadi manusia. Sekolah merupakan juga salah satu kelembagaan satuan pendidik, walaupun kebanyakan orang sering mengidentikan sekolah dengan pendidikan. Nah, yang kedua itu ada jasa pendidikan dan karakteristik. Nah, untuk memahami pengertian jasa pendidik, ada baiknya kita mempelajari dulu beberapa para ahli, yaitu Kotler 2003 428, yaitu seorang ahli pemasaran mengemukakan pengertian jasa di setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh pihak lainnya. Nah, yang ketiga itu ada kepuasan pelangganan pendidikan. Nah, ketika berbicara tentang kepuasan, maka kita harus menyadari bahwa kepuasan ada antara salah satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, artinya kepuasan yang berurusan dengan beberapa hal. Kata kepuasan itu berasal dari bahasa Latin, yaitu satis, yang artinya cukup baik, memadai, dengan facio yang melakukan atau membuat. Nah, sehingga kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan suatu atau membuat suatu memadai. Yang keempat ada senyum dan kepuasan pelanggan. Nah, senyum dan kepuasan pelanggan didorong oleh prinsip bahwa pelanggan adalah aset utama. Pelanggan merupakan sosok terpenting bagi organisasi. Senyum merupakan salah satu bentuk rasa kepuasan terhadap pelanggan.
Senyum yang penuh ketulusan karena merasa puas akan terasa berbeda dengan senyum dipaksakan. Nah, senyum terpaksa memang hanya basa-basi, aura terasa hambar dan tidak memberikan efek positif bagi peningkatan penjualan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi pemasaran. Di sini tujuannya itu memberikan informasi tentang produk-produk ke lembaga pendidik. Yang kedua itu meningkatkan minat dan ketertarikan. Yang ketiga itu menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan. Dan fungsinya itu planning. Nah, planning itu pengaturan dan tujuan mencari bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, planning dipertimbangkan sebagai fungsi utama manajemen dan meliputi segala sesuatu yang dikerjakan. Nah, yang organizing itu adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Nah, yang ketiga itu executing, yaitu perencanaan dan perorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Yang keempat, controlling, yaitu agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan, dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Selanjutnya ada unsur-unsur pemasaran pendidik. Yang pertama itu segmenting. Nah, itu tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Nah, masing-masing konsumen ini memiliki karakteristik dan kebutuhan produk dan bauran pemasaran. Yang kedua itu ada targeting, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Yang tiga itu positioning, yaitu penetapan posisi pasar. Nah, tujuannya itu untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasar ke dalam benak konsumen. Yang selanjutnya itu ada diferensiasi, yaitu yang terkait dengan cara membangun strategi pemasaran di berbagai aspek perusahaan. Nah, kegiatan ini membangun strategi pemasaran, membedakan diferensiasi yang dilakukan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya itu ada bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran itu adalah marketing mix yang terkait dengan kegiatan mengenai produk, harga, promosi, dan tempat, atau yang lebih dikenal dengan sebutan 7P. Dan selanjutnya ada nilai pemasaran, yaitu merek brand. Adalah nama atau termin, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa sebuah atau kelompok penjual dan membedakan dengan para pesaing. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hana. Terima kasih Dela. Dan saya buat melanjutkan presentasi selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu bauran pemasaran jasa pendidikan. Jadi bauran pemasaran adalah unsur atau elemen internal penting yang membentuk program pemasaran sebuah organisasi. Bauran pemasaran merupakan salah satu konsep universal yang telah dikembangkan dalam pemasaran.
Nah, bauran pemasaran merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang diterapkan dapat berjalan sukses. Nah, unsur-unsur yang terdapat dalam bauran pemasaran ini itu ada 7P. Yang pertama ada produk. Jadi dalam pendidikan, produk adalah hal mendasar yang akan menjadi pertimbangan pilihan bagi masyarakat. Lalu yang kedua ada price, di mana harga merupakan satu-satunya elemen pendapatan dalam marketing mix. Jadi penentuan harga jual produk jasa yang ditawarkan merupakan salah satu faktor terpenting untuk menarik mitra nasabah. Lalu yang ketiga ada place, tempat. Nah, menurut Huriyati, untuk produk industri jasa, place dapat diartikan sebagai lokasi maupun tempat pelayanan jasa. Lalu yang keempat ada promotion atau promosi. Karena promosi merupakan sarana paling ampuh dalam menarik dan mempertahankan pelanggan, maka promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Lalu yang kelima ada people atau orang. Orang dalam konteks pendidikan merupakan orang-orang yang terlibat dalam proses penyemaian jasa pendidikan seperti tata usaha, kepala sekolah, guru, dan karyawan. Lalu yang keenam ada physical evidence atau bukti fisik. Dalam konteks pendidikan, bukti fisik merupakan lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan langsung berinteraksi dengan konsumennya. Dan yang terakhir, yaitu ketujuh ada proses. Dalam konteks pendidikan, proses tentunya menyangkut produk utamanya adalah proses belajar mengajar dari guru kepada siswa. Next. Selanjutnya ada tantangan dan solusi pada pemasaran pendidikan. Nah, untuk dalam proses pemasaran pendidikan itu nggak selalu berjalan mulus sesuai dengan harapan. Seringkali pada saat pelaksanaan pemasaran pendidikan ini terjadi berbagai tantangan yang harus dihadapi. Berikut ini beberapa tantangan yang sering terjadi dalam proses pelaksanaan pemasaran pendidikan. Di antaranya yaitu adalah menarik masyarakat yang tepat, tidak memanfaatkan media sosial, kurangnya personalisasi, dan diwajibkannya beradaptasi dengan perubahan teknologi. Lalu untuk solusi bisa mungkin menjadi jalan keluar dari tiap tantangan pemasaran pendidikan, diantaranya itu yaitu mengembangkan persona peserta didik, membuat konten menarik pada media sosial sekolah, menetapkan sistem manajemen hubungan pelanggan, dan membentuk tim pemasaran. Nah, sekian materi yang bisa aku jelaskan, mungkin bisa kembali ke moderator. Oke, terima kasih Hana atas pemaparan materinya. Oke. Next, Del. Next slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin langsung aja ya kita mulai pertanyaannya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, terima kasih moderator. Izin bertanya. Menurut kalian, bagaimana cara yang tepat untuk meningkatkan kualitas keunggulan dalam pemasaran jasa pendidikan? Terima kasih. Terima kasih kembali kelompok 1. Dilanjut kelompok 2. Izin bertanya dari kelompok 2, bagaimana menentukan media pemasaran yang tepat bagi suatu lembaga pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan? Terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3 izin bertanya, apa peran testimonial alumni dalam meningkatkan citra dan daya tarik pemasaran suatu lembaga pendidikan? Terima kasih. Terima kasih kembali. Dilanjut kelompok 4. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 4, apa saja elemen-elemen yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pemasaran pendidikan? Terima kasih. Terima kasih kembali. Dilanjut kelompok 5. Pertanyaan dari kelompok 5, bagaimana pemasaran pendidikan dapat mempengaruhi persepsi dan harapan calon siswa terhadap program pendidikan? Terima kasih.
Terima kasih kembali. Dilanjut kelompok 6. Baik, izin bertanya, apa tahapan penting dalam pemasaran jasa pendidikan? Terima kasih. Terima kasih kembali. Dilanjut kelompok 7. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Aku nanya, apa tantangan utama dalam pemasaran pendidikan dan bagaimana cara mengatasi? Terima kasih. Terima kasih kembali. Dilanjut kelompok 8. Oke, izin bertanya, bagaimana cara mengatasi hambatan atau kendala yang akurat dalam strategi pemasaran pendidikan? Terima kasih. Terima kasih kembali. Dilanjut kelompok 9. Baik, izin bertanya, apa strategi yang efektif untuk meningkatkan resistensi siswa melalui upaya pemasaran pendidikan? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Dilanjut kelompok 10. Baik, izin bertanya. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pemasaran pendidikan? Terima kasih. Terima kasih kembali. Dilanjut kelompok 11. Baik, di sini saya ingin bertanya, apa peran utama dari media sosial dalam strategi pemasaran pendidikan? Terima kasih. Terima kasih kembali. Karena semua kelompok sudah menyampaikan pertanyaannya, kami kelompok 12 izin meminta waktu untuk menjawab pertanyaannya. Baik teman-teman, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan yang tadi sudah disampaikan ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu dari Nurul. Pertanyaannya itu, bagaimana cara meningkatkan kualitas keunggulan dalam pemasaran jasa pendidikan? Nah, untuk meningkatkan kualitas keunggulan dalam pemasaran jasa pendidikan, berikut ada beberapa langkah yang mungkin dapat sekolah lakukan. Yang pertama itu, fokus pada kualitas pendidikan, kemudian memberikan pengalaman yang positif, membangun citra yang kuat, selalu melibatkan komunitas, menggunakan media sosial dalam pemasaran digital, mendorong umpan balik, menawarkan program khusus dan keunggulan bersaing, selalu menjalin kemitraan yang strategis, memperhatikan testimoni dan kesuksesan dari alumni, serta selalu meningkatkan kualitas dari sekolah itu sendiri. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Hana Aurel. Kepadanya disilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Apa tantangan utama dalam pemasaran pendidikan dan bagaimana mengatasinya? Untuk tantangan utamanya itu adalah menarik masyarakat yang tepat. Jadi tantangan utamanya dalam pemasaran pendidikan yaitu menarik masyarakat yang tepat yang nantinya akan mendaftar untuk mengikuti pembelajaran di suatu sekolah tertentu. Menyusun strategi pemasaran untuk menarik beragam masyarakat sangatlah dibutuhkan karena setiap kelompok memiliki kebutuhan, harapan, dan motivasi yang berbeda. Oleh sebab itu, suatu lembaga pendidikan harus mampu mengatasi hal ini secara efektif dan harus mampu menciptakan pesan yang menarik bagi masyarakat. Nah, solusi untuk mengatasi permasalahan yang tadi itu adalah untuk menarik masyarakat yang tepat, kita bisa menciptakan pesona peserta didik. Persona merupakan representasi fiksi dari peserta didik ideal berdasarkan riset pasar dan data aktual tentang peserta didik yang ada. Mereka membantu sekolah lebih memahami calon peserta didik sehingga memudahkan sekolah menyesuaikan konten, pesan, dan layanan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, sekian aja jawaban untuk kelompok 7, semoga menjawab. Hana Aurel, sudah dijawab kelompok 11. Izin masuk Pak, tinggal satu pertanyaan ya Pak. Iya, silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11 yaitu dari Maulana. Apa peran utama media sosial dalam strategi pemasaran pendidikan? Nah, media sosial memiliki peran utama dalam strategi pemasaran pendidikan dengan memberikan platform untuk membangun brand awareness, berinteraksi dengan calon mahasiswa, menyebarkan informasi program studi,
dan menciptakan komunitas online yang mendukung institusi pendidikan. Oke, baik. Sebelum kita tutup presentasi hari ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Pemasaran pendidikan merupakan langkah pembaharuan ketika sebuah lembaga pendidikan harus mengikuti ketatnya persaingan untuk memperoleh pelanggan. Yang dimaksud pelanggan di sini adalah peserta didik. Pendidikan yang dapat dipasarkan adalah pendidikan yang memiliki produk sebagai komoditas, produknya memiliki standar, spesifikasi, dan kemasan, memiliki sasaran yang jelas, memiliki jaringan dan media, serta memiliki tenaga pemasaran. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok 12 sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.